Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, hari ini tanggal 1 Desember 2024. Saya kok agak-agak terganggu dengan eh, kebanyakan tampilan media sosial hari ini ya. Sebagai pemerhati dan lihat kondisi politik Indonesia, teman-teman. Saya pikirannya agak-agak terganggu dengan pengaruh elit politik, sikap-sikapnya ya. Dari ini adalah yang sering dilontarkan oleh petinggi-petinggi elit PDIP setelah pemilu kada ini, teman-teman, dan pemilu presiden yang lalu. Belum selesai juga ya permusuhan dengan Presiden Jokowi. Di sini narasinya masih menyudutkan Presiden Jokowi ya, me, apa, memojokkan Presiden Jokowi dan sebagainya. Ini kalau menurut saya nggak bagus ya. Untuk masyarakat nggak bagus dan masyarakat makin diajari kebencian-kebencian. Jadi narasinya itu menyalah-nyalahkan, menuduh, terus eh, mengkambing hitamkan dan sebagainya. Nah, kita tahu ya teman-teman, pemilu pilpres dan pemilu pilkada sudah selesai. Kalau dewasa ya kan semua punya saksi, punya petugasnya masing-masing ya. Jadi dari partai yang berlawanan punya saksi, partai berlawanan punya saksi. Ya, kalau ada bukti-bukti kan sudah ada jalurnya ya. Nggak perlu menyebar fitnah, menyebar kebencian, akhirnya masyarakat bingung. Yang benar yang mana, sedangkan jalurnya sudah ada. Kalau ada sengketa kan tinggal dilaporkan, kumpulkan bukti-bukti, ya kan? Semua selesai, tidak perlu gaduh di media sosial. Tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lain, nggak perlu. Di dunia hukum hari ini kan yang penting ada bukti, laporkan proses, yang benar siapa, yang salah siapa. Walaupun nggak sesimpel itu, teman-teman, saya tahu banget ya keadaan hukum di negeri ini. Jadi saya mau fokus tentang pengaruh ujaran-ujaran di dalam media sosial. Kalau ujaran-ujaran itu penuh kebencian, penuh fitnah, penuh apa yang nggak segera diselesaikan, nanti akan berpengaruh terhadap generasi muda ya. Jadi generasi muda nanti akan terbangun di dalam bawah sadarnya permusuhan sesama pemimpin, sesama bangsa dan sebagainya, dan akan ricuh terus di media sosial, bahkan kebawa-bawa ke kehidupan nyata. Saya kadang-kadang berpikir ya, kekuatan mana sih Jokowi sama PDI Perjuangan hari ini? Ya kalau kita berstandar hari ini ya PDI saya rasa kalah dengan Jokowi ya pamornya. Ya, kita tahu Presiden Jokowi adalah presiden yang 80% rakyat puas. Ya, kalau dia turun ke masyarakat pasti dielulukan. Beda dengan PDI Perjuangan, enggak hari ini ya. Makanya nggak usah ada narasi-narasi kebencian, narasi permusuhan, nggak usah. Itu imbasnya ke masyarakat, teman-teman. Nanti masyarakat teradu domba ya. Saya ingin para elit, para pemimpin partai, para politisi itu dewasa ya, melontarkan kalimatnya harus hati-hati di media sosial. Harus hati-hati karena imbasnya ke generasi muda, ke masyarakat umum. Nah, saya punya prediksi ya teman-teman, kalau Jokowi nanti mau membuat partai ya, atau dia mau mendekat ke partai apa gitu ya, saya yakin PDI Perjuangan akan lebih turun lagi ya, bahkan bisa tenggelam ya teman-teman. Kalau masih gayanya ujaran-ujaran kebencian seperti itu, ya, jadi membenci sana, menuju sini. Jadi kalau narasinya masih kebencian, saya rasa rakyat juga akan jenuh ya nanti. Rakyat akan jenuh, merasa dirinya kok dijejeli dengan informasi-informasi kebencian. Nah, di saat masyarakat jenuh itulah nanti dia tidak percaya lagi. Ya, tidak percaya lagi dengan PDI Perjuangan yang katanya
katanya wong cilik. Tapi kenyataan hari ini yang sering berusuhan ke wong cilik adalah Jokowi dan anaknya. Itu teman-teman ya. Makanya analisa saya itu jarang meleset ya teman-teman, dari tahun 90-an sudah analisa politik sebenarnya. Kalau ini diterus-teruskan ya PDI Perjuangan bisa lebih tenggelam lagi teman-teman ya. Ya benar ya. Kayak sekarang jagonya di Jakarta oke lah ya, dianggapnya hampir menang ya walaupun belum ada pengumuman resmi ya. Tapi itu nggak murni PDI Perjuangan teman-teman. Ya itu karena di situ ada fan-fannya Rano Karno ya, terus mantan-mantan pendukungnya Anies. Jadi bukan murni dari PDI Perjuangan. Ya, jadi terlihat sekali ya, orang-orang yang dulu milih PDI Perjuangan itu sebenarnya orang-orang pendukungnya Jokowi. Nah sekarang udah ditarik lagi ke Jokowi. Nah kalau nanti Jokowi bikin partai, PDI Perjuangan saya yakin akan lebih melorot lagi. Mungkin bisa di bawah 10% ya teman-teman. Itu analisa sepintas saya teman-teman, dengan mudah bisa dicerna ya. Kalau sampai Presiden Jokowi bikin partai atau Jokowi merapat ke partai apa gitu, dia berkampanye di Jawa Tengah aja lah ya, yang saat ini masih dianggap kandang banteng, atau di Bali gitu ya. Saya yakin PDI Perjuangan ya akan melorot teman-teman kalau sampai secara resmi Presiden Jokowi bikin partai, atau dia menunjuk partainya, contohnya PSI, dan dia sebagai petinggi di PSI itu, dan dia langsung in charge ya, saya rasa PDI Perjuangan akan tertekan lagi ya pendukungnya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, analisa singkat, analisa yang sangat mudah ya, secara cover aja bisa dilihat bagaimana hari ini kekuatan Jokowi kalau dibandingkan dengan kekuatan PDI Perjuangan. Ya, jadi PDI Perjuangan adalah institusi yang dinahkodai oleh Bu Mega, yang notabene membawa nama baik Presiden Soekarno ya. Di sisi lain Presiden Jokowi membawa karakter yang kuat sekali ke orang kecilnya dengan belusuannya. Kalau PDI Perjuangan itu kan membawa nama Soekarno, tapi kenyataannya dia nggak sebelusuan Presiden Jokowi ya. Ya sekarang de facto-nya yang sering belusuan adalah Presiden Jokowi. Jadi rakyat suaranya sudah diambil oleh Jokowi teman-teman. Ya, rakyat kecil itu sudah diambil oleh Jokowi hari ini. Makanya PDI Perjuangan semakin tertekan kan. Nah kalau Jokowi mendeklarasikan diri sebagai partai nanti, ya saya yakin orang-orang yang berpihak kepada rakyat kecil akan lari ke Presiden Jokowi. Oke, itu teman-teman analisa singkat. Terima kasih. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.